Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Kali ini kita akan membicarakan tentang perencanaan partisipatif terkait filosofi, tujuan, manfaat, serta prinsip dari perencanaan partisipatif. Sebelum memahami tentang perencanaan partisipatif, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang perencanaan itu sendiri. Dikatakan oleh Cokro Amijoyo bahwa perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang sebaik-baiknya atau maksimum output dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada supaya kegiatan atau pelaksanaan sebuah kegiatan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sebuah perencanaan adalah suatu penentuan dari suatu tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan terkait bagaimana caranya, bila mana melakukannya, serta oleh siapa. Sementara itu, Terry juga berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan antara berbagai fakta serta menggunakannya untuk menyusun berbagai asumsi yang diduga akan terjadi di masa yang akan datang untuk kemudian dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang diusulkan demi tercapai tujuan yang diharapkan. Dikatakan pula bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Dengan demikian, ada pemahaman tentang perencanaan terkait sebuah proses, terkait sebuah usaha untuk mencapai tujuan, terkait sebuah pengambilan rumusan untuk menyusun asumsi-asumsi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terkait juga bagaimana kemudian ada sebuah rumusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengusahakan sumber daya menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Setelah kita memahami tentang perencanaan, selanjutnya kita akan mencoba melihat tentang perencanaan partisipatif. Wrihatnolo mengatakan bahwa perencanaan partisipatif adalah sebuah proses perencanaan yang diwujudkan dalam sebuah musyawarah, di mana di dalam musyawarah tersebut sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama oleh semua pelaku pembangunan atau stakeholder. Selanjutnya, yang dikatakan sebagai pelaku pembangunan ini berasal dari semua aparat penyelenggara negara, termasuk di dalamnya eksekutif, legislatif, dan kemudian juga yudikatif. Termasuk juga di dalamnya masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, serta organisasi-organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Sumarsono berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah sebuah metode perencanaan dari sebuah pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya ada pula pemahaman tentang perencanaan partisipatif yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan atau sebuah proses perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan tersebut, dan selanjutnya pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dari masyarakat tersebut. Dikatakan pula bahwa keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan merupakan hal yang penting dalam perencanaan partisipatif. Berdasarkan pemahaman ini, maka dapat kita rumuskan filosofi dari perencanaan partisipatif,
yaitu menekankan adanya peran serta yang aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang dimulai dari mengenal wilayah mereka, mengidentifikasikan masalahnya, sampai kepada penentuan skala prioritas. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan partisipatif adalah agar masyarakat diharapkan mampu untuk mengetahui permasalahannya sendiri, yaitu permasalahan yang terdapat di dalam lingkungannya. Selanjutnya, dapat menilai potensi sumber dayanya dan juga sumber daya alam yang tersedia di wilayah lingkungan mereka, dan kemudian mampu juga untuk merumuskan solusi yang paling menguntungkan, yang paling tepat untuk mereka. Lalu, manfaat perencanaan partisipatif adalah satu, sebagai pendorong masyarakat dalam merubah kebutuhannya dari keinginan atau felt need menjadi nyata atau real need, sehingga pelaksanaan program lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat. Kemudian manfaat yang kedua adalah agar perencanaan dapat menjadi stimulasi bagi masyarakat untuk merumuskan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah agar program dan pelaksanaan daripada program tersebut lebih aplikatif terhadap konteks sosial, konteks ekonomi, dan juga konteks budaya serta kearifan lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara semua pihak yang terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampak dan program ini dapat terus berkesinambungan. Manfaat yang kelima adalah memberikan peran bagi orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan ini, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas keputusan tersebut. Ini dimaksudkan agar semua orang yang terlibat dapat terberdayakan. Kemudian manfaat yang keenam adalah agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih objektif dan fleksibel berdasarkan dari kondisi setempat di mana masyarakat itu berada. Dan manfaat yang ketujuh adalah untuk memberikan transparansi akibat terbuka lebarnya informasi dan juga wewenang. Dan manfaat yang terakhir atau yang kedelapan adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi mitra dalam perencanaan. Dengan demikian, berdasarkan manfaat, tujuan dan filosofi daripada perencanaan partisipatif ini, maka prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saling percaya, bahwa di antara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ini harus ada saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerja sama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan. Selanjutnya, prinsip dasar yang kedua adalah adanya kesetaraan, bahwa ini dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan atau penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan tertekan atau perasaan ewo-pekewo dan lain sebagainya. Prinsip dasar yang selanjutnya adalah demokratis, yaitu di mana ada proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa dari kelompok-kelompok tertentu. Kemudian prinsip dasar yang keempat adalah nyata, artinya perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas, atau mungkin tidak ada, atau bahkan merupakan sebuah kasus yang palsu atau fiktif. Lalu kemudian prinsip dasar yang kelima adalah taat asas dalam berpikir. Artinya prinsip ini menghendaki adanya penyusunan perencanaan harus menggunakan cara berpikir yang objektif, runut, dan juga mantap, ya. Dan selanjutnya prinsip dasar yang terakhir atau yang keenam adalah
fokus pada kepentingan warga setempat. Artinya perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata dari masyarakatnya yang akan mendorong tumbuhnya masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, kita telah selesai membicarakan tentang pengertian, filosofi, tujuan, manfaat, serta prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif. Bagaimana kemudian tentang langkah dan tahapan dalam perencanaan partisipatif? Saksikan terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.